ini ya, jadi konotasinya obat dalam jamak. Ya. Itu zat yang menghasilkan perubahan dalam tubuh jika kita konsumsi. Ciri-cirinya atau karakterisasinya adalah dia mempunyai struktur tertentu, mempunyai target kerja pada sel atau organ tertentu, dan mempunyai mekanisme kerja yang tertentu. Dia akan mengalami proses distribusi dan penanganan oleh tubuh. Kemudian dia akan mempunyai efek pada tubuh dan termasuk respon yang diinginkan, yaitu kemanjurannya, maupun respon yang tidak diinginkan, yaitu efek samping atau toksisitas. Di sini yang termasuk obat-obatan antara lain adalah kafein, nikotin, alkohol, ganja, heroin itu termasuk obat-obatan. Jadi narkoba itu sebenarnya termasuk obat-obat yang disalahgunakan. Kemudian konstituen dari kandungan dari makanan seperti vitamin, mineral, ya, kan asam amino, dan bahkan kosmetik yang pemakaiannya secara eksternal, topikal, ya, di luar, tidak dimasukkan ke dalam tubuh, itu juga termasuk obat. Farmakologi dapat dipelajari pada berbagai tingkatan. Antara lain farmakologi klinis ya. Kalian sudah tahu kalau ada kata klinis yaitu sebuah studi tentang obat pada pasien atau manusia. Kalau menyangkut klinis berarti sudah dipakai pada manusia. Kemudian ada toksikologi. Jadi ini terminologi ya. Adalah studi tentang efek bahaya yang didapat dari mengkonsumsi obat selain efek terapi yang didapatkan. Kemudian ada farmasi. Selain farmakologi ada kata farmasi. Farmasi itu ya, farmasi adalah bidang ilmu yang mempelajari pembuatan dari obat, penyiapannya, dan mengeluarkan atau menghidangkan obat itu adalah tanggung jawab dari farmasi. Ya. Mengapa obat penting untuk kesehatan dan penelitian secara ilmiah? Sejak awal sejarah adanya manusia, sebenarnya zat-zat aktif secara farmakologis dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar manusia, bisa dari tanaman atau hewan, telah dipakai untuk menangkal, mencegah, atau mengobati penyakit. Ya. Obat dapat berupa molekul yang disintes ya, atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri, misalnya hormon, ya, atau neurotransmitter seperti dopamin, asetilkolin, insulin, ya, epinefrin, atau molekul yang tidak bisa disintesis atau dibuat oleh tubuh kita, yaitu namanya xenobiotik, yang berarti bahan asing, berasal dari bahasa Yunani xenos, yaitu orang asing. Kemudian racun, ya, semua obat pada dasarnya adalah racun. Ya. Jadi hampir semua obat secara eksklusif memiliki efek yang berbahaya. Dan pengembangan obat-obatan termasuk untuk imunoterapi, untuk vaksinasi, telah menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan lama hidup manusia, kualitas hidup manusia. Ya, kita misalnya sering flu, oh aku tak vaksin flu aja supaya nggak sering flu. Jadi supaya tidak sering sakit, tidak sering bolos, kualitas hidupnya akan meningkat.
wawasan ilmiah baru dalam beberapa kasus disimpulkan dari mekanisme aksi yang baru. Jadi penelitian-penelitian tentang obat itu berjalan terus-menerus dan memakan waktu yang tidak sebentar. Dan hasilnya akan menghasilkan wawasan baru yang ilmiah, ya, menghasilkan temuan-temuan baru, dan meskipun obat yang sama bisa kita ketahui mekanisme kerja yang baru. Jadi ini penting untuk proses kemajuan dalam terapi. Biasanya dilakukan dengan penelitian-penelitian uji, baik uji preklinis bukan di manusia maupun uji klinis pada manusia. Jadi semua itu berjalan secara paralel, secara bersamaan. Jadi meskipun obat itu sudah kita konsumsi, sudah dipasarkan, tapi penelitian tentang obat ini masih berjalan terus. Ya. Selain itu, secara juga beberapa tahun terakhir ini banyak juga dilakukan penelitian-penelitian untuk pengobatan alternatif atau pelengkap, ya. Jadi mungkin kalian tahu ya, banyak terutama di Indonesia banyak terapi-terapi alternatif. Walaupun sebagian besar belum memiliki validasi atau penelitian ilmiah yang ketat, tetapi sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Kan macam-macam masyarakat Indonesia. Ada yang tidak mau mengkonsumsi obat-obat dari bahan kimia, maunya dari bahan alam. Padahal obat dari bahan alam ya juga belum tentu aman kalau tidak dikonsumsi secara benar. Bisa juga menimbulkan efek samping atau toksisitas. Pencarian agen atau obat baru untuk mengobati penyakit atau untuk menghasilkan efek yang diinginkan tetapi tidak ada efek toksiknya juga berjalan terus-menerus, ya. Jadi penelitian berjalan terus. Hanya sedikit bahan obat atau agen, ya, dengan manfaatnya yang tinggi dan risiko yang rendah. Jadi yang ini yang kita cari. Obat manfaat terapinya tinggi tapi risiko atau efek sampingnya rendah. Tantangannya adalah kita harus tetap mengidentifikasi bahan obat yang baru, kemudian mengujinya, kemudian setelah hasil ujinya memuaskan, baik disetujui dan akhirnya bisa dipakai oleh masyarakat luas yang memaksimalkan kemanjuran terapi tetapi meminimalkan toksisitasnya. Jadi ini yang dicari. Efek terapinya tinggi, toksisitasnya rendah. Hanya urgen, ya. Eh, Obat itu untuk supaya kita konsumsi memerlukan waktu penyiapan yang puluh-puluh tahun. Bisa sampai 24 tahun, 25 tahun. Tapi karena jika urgen, karena jika tidak segera dikonsumsi dapat menimbulkan kematian, maka pemerintah menggunakan proses persetujuan yang cenderung menekankan efek keamanan atau kemanjuran sebelum obat dapat dipasarkan atau diresepkan. Ya. Jadi misalnya kemarin pada saat COVID, banyak ya anjuran-anjuran pemerintah minum obat ini, minum obat ini, atau pakai vaksin ini, padahal itu vaksin baru belum melalui uji klinis seperti yang sesuai syarat pengujian obat. Ya, pasal ini terminologi dalam bidang farmako, ya. Farmakoterapi adalah penggunaan obat untuk mengobati penyakit. Ya, terapi itu penyakit. Ya, membutuhkan pengetahuan tentang obat, membutuhkan pengetahuan tentang fisiologi,
dan patologi. Jadi mengapa farmakologi ditaruh di terakhir? Karena supaya kalian harus paham dulu anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, dan patologi. Jika tanpa ilmu-ilmu tersebut, maka akan susah mempelajari farmakologi. Ya, dan ada farmakoepidemiologi, yaitu menyelidiki efek obat pada populasi. Kemudian ada farmakogenetik, farmakogenomik, sesuai namanya ya, mempelajari pengaruh variasi genetik terhadap sifat farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat. Kemudian ada farmakokinetik. Nah, sekarang definisinya ya, farmakologi ilmu yang mempelajari efek obat pada sistem kehidupan. Di dalam farmakologi ada dua bagian besar yang dipelajari, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik adalah apa yang dilakukan oleh tubuh terhadap obat. Jadi jika ada obat yang masuk, maka tubuh kita akan merespon, kemudian mengolah obat tersebut. Itulah farmakokinetik. Setelah proses farmakokinetik selesai, maka akan terjadi farmakodinamik, yaitu apa yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh kita. Ini obat kita konsumsi, namanya drug administration ya, pemberian obat. Pemberian obat macam-macam. Ada secara oral, ada secara intravena, ada secara intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan obat yang kita konsumsi juga tergantung pada dosis, jadwal. Dan masuk ke dalam tubuh kita akan mengalami proses yang pink ini namanya farmakokinetik. Apa saja yang terjadi di farmakokinetik? Ada proses absorpsi, ya, ada proses distribusi, metabolisme. Ya, di dalam tubuh setelah kita konsumsi secara oral misalnya akan menuju ke GI tract, sistem pencernaan, ya, pencernaan. Kemudian di situ mengalami absorpsi, kemudian di hepar akan mengalami metabolisme, ya. Kemudian setelah itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Setelah didistribusikan ke seluruh tubuh, maka dia akan dikeluarkan. Makanya kalau kalian minum obat misalnya vitamin atau antibiotik, kadang kencingnya kan bau obatnya. Nah, itu berarti ada sisa obat yang dikeluarkan dari tubuh lewat urin. Ya. Kemudian di sini pada sebelum dieskresi, setelah didistribusikan, ia akan mencapai distribusi kan berarti disebarkan lewat aliran darah, ya. Itu bisa mencapai sel atau jaringan atau organ di mana obat bekerja. Apa yang terjadi di situ adalah proses farmakodinamik. Proses farmakodinamik, ya. Ini lebih detail akan kita pelajari di IKD 10. Efikasi itu kemanjuran dan toksisitas obat berkontribusi pada keberhasilan terapi atau kegagalan terapi atau kesalahan medis. Tujuan semuanya adalah terapi yang rasional, ya, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan prinsip umum dan fakta khusus tentang golongan obat dan pengaruh obat pada individu. Terapi rasional berupaya untuk memaksimalkan respon terapi dan meminimalkan kegagalan terapi dan kesalahan
medis yang terjadi akibat kesalahan terapeutik. Taruh saja ya, bingung naruhnya di mana. Meresepkan, menyalurkan, dan memberikan obat yang salah atau dosis yang salah kepada pasien yang salah dan di waktu salah. Ini adalah kesalahan terapi. Resep yang salah, ya, nulisnya salah, obat yang ditulis salah, kemudian diberikan pada pasien yang salah, dosisnya salah, waktu andaikan semuanya benar tapi waktu konsumsinya salah, itu merupakan kesalahan terapi. Nah, sekarang kita belajar tentang kemitraan terapeutik. Jadi pada saat kalian mengobati penyakit, jadi dokter mengobati seorang pasien itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bekerja sama dengan profesi yang lain, pasien dan tenaga kesehatan. Misalnya dokter dan apoteker adalah mitra yang berupaya mengoptimalkan peresepan, penyediaan, dan pemberian obat dan jika dilakukan dengan baik dapat memaksimalkan terapi, memaksimalkan kemanjuran, dan meminimalkan efek samping atau toksisitas. Sehingga melebarkan atau meningkatkan window terapeutik atau therapeutic window, yaitu suatu ruang antara efek yang menguntungkan dan efek yang merugikan. Nah, ini window terapi. Ya. Kalau di bawah, yang efek terapinya adalah yang window terapi adalah yang biru. Di bawah ini berarti kurang, efek terapinya kurang. Di atas itu, di atasnya adalah resiko terjadinya toksisitas atau efek samping. Tujuan terapi rasional adalah melebarkan ruang yang biru ini, therapeutic window. Ya, ya. Kepatuhan atau compliance terhadap regimen obat merupakan masalah utama dalam terapi. Walaupun dokternya pinter, obatnya bagus, mahal, tapi kalau pasiennya tidak patuh minum ya cuma. Ya. Banyak pasien tidak minum obat atau minum pun tidak sesuai dosis ataupun waktunya tidak sesuai yang dianjurkan. Dengan demi, misalnya minum antibiotik harusnya sehari 3 kali, dia hanya minum 1 kali. Enggak sembuh-sembuh, akhirnya komplain ke dokternya lagi. Dengan demikian, pendekatan baru diperlukan untuk memecahkan masalah ini dan kemungkinan akan meliputi penyederhanaan regimen obat. Jadi diusahakan obatnya itu sesimpel mungkin, jangan banyak-banyak yang membuat pasien bingung. Ya. Kemudian perlunya edukasi kepada pasien sendiri atau keluarga atau pendamping. Kemudian penilaian kepatuhan dan hasil yang berkelanjutan. Jadi supaya kita dapat menilai, maka pasiennya disuruh kontrol. Kemudian pengembangan formulasi obat yang baru. Misalnya butuh obat 5 macam, berarti harus minum obat 5. Tapi dengan pengembangan formulasi baru, 3 obat itu, tiganya mungkin bisa dijadikan 1. Jadi pasien cukup minum 3 macam obat, tidak perlu 5. Jadi menyederhanakan obat yang diminum. Metode penyampaiannya juga edukasi pada pasien juga harus lebih mudah tersampaikan. Kemudian juga dilakukan pemantauan efek dari terapi.
Apa saja prinsip utama farmakoterapi, penggunaan metode ilmiah, dan penerapan prinsip dasar harus memandu proses peresepan atau pemberian obat dan pemantauan atau evaluasi dari konsumsi obat tersebut. Sebenarnya resep setiap pasien itu adalah suatu eksperimen saintifik, eksperimen yang ilmiah. Jadi misalnya kalian berobat ke dokter, keluhan, pusing, dikasih obat A. Ya nanti 3 hari kontrol lagi ya. Ternyata obatnya itu tidak meredakan pusing kalian. Maka dokternya akan mengganti dengan obat yang lain. Jadi kan sebenarnya seperti eksperimen ya. Itu jadi hipotesis dulu, seperti kalian di 7 jam itu, kemudian diberi obat, konsumsi, hasilnya dinilai. Jika bagus berarti oke, itu obat yang tepat. Jika hasilnya belum bagus berarti perlu evaluasi, mungkin perlu ganti obat yang lain. Ya, obat bersifat selektif di tempat kerjanya. Selektivitas tergantung banyak faktor, antara lain sifat kimiawi obat. Obat adalah suatu bahan kimia. Kemudian tergantung pada dosis dan cara pemberian. Jadi ada obat yang hanya bisa diberikan secara oral, ada hanya yang bisa secara injeksi. Dan juga tergantung pada karakteristik dari pasien. Misalnya orang Indonesia lain dengan orang di Eropa. Kemudian usia, anak-anak lain dengan usia dewasa, lain dengan usia tua. Jadi proses-proses di dalam tubuhnya akan mempengaruhi proses farmakokinetik dan farmakodinamik. Laki perempuan juga berpengaruh. Penyakitnya pun juga berpengaruh. Misalnya pasien dengan diabetes dengan tidak diabetes juga berbeda dalam proses mengolah obatnya. Ya, juga toksisitas selektif untuk obat yang dipakai sebagai obat kemo atau pestisida ya dalam membunuh target tanpa membahayakan inang. Obat-obat anti kanker itu kan membunuh sel kanker. Nah, diusahakan maka dia hanya membunuh sel kanker aja, tidak membunuh sel yang normal pada pasien atau host yang mengkonsumsinya. Akan sulit mencapai toksisitas selektif jika target kerjanya itu menyerupai sel-sel yang normal. Bisakah seseorang mencapai selektivitas dalam farmakoterapi? Rasio risiko manfaat menjelaskan efek yang merugikan dan menguntungkan dari suatu obat. Ya. Jadi risiko manfaat suatu obat yang terjadi tergantung pada penyakit yang sedang diobati atau yang dicegah. Faktor ekonomi dan sosial juga berpengaruh, ya. Faktor ekonomi, obat-obat baru mungkin yang lebih manjur, lebih baik, itu harganya masih mahal. Faktor sosial juga berpengaruh. Jadi tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam menerima edukasi dari dokter, ya, atau dari apoteker. Ya. Di mana seseorang mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang obat, bisa dari buku teks farmasi atau farmakologi. Bisa dari jurnal, dari sumber online yang valid, ya. Kemudian dari eh, buku katalog obat yang diberikan oleh agen farmasi. Penamaan dari obat, ya. Obat seperti kalian mungkin tahu ya nama obat marah. Kalau demam minum paracetamol. Dan ada yang minum juga Panadol. Apa bedanya paracetamol dan Panadol? Sebenarnya sama. Paracetamol itu generik, kalau Panadol itu nama dagang dari suatu pabrik. Jadi banyak pabrik obat. Masing-masing misalnya memproduksi paracetamol. Kalau pabrik obat A memberi nama Panadol, isinya sama. Isinya adalah
paracetamol. Pabrik obat B memberi nama Sanmol. Kemudian ada pabrik obat C ngasih nama misalnya apa Tempra. Isinya semua sama, adalah paracetamol. Paracetamol adalah generiknya, kemudian nama-nama yang lain adalah nama dagangnya. Jadi misalnya nanti ya di rumah kalian ada obat dari orang tua, ada obat kalian, coba dibaca isinya apa. Kalau generik ya sudah sesuai. Tapi jika misalnya itu obat paket, kandungannya ada kandungannya. Atau misalnya di situ tidak ada kandungannya, kalian searching ya, misalnya obat Sanmol, isinya apa? Paracetamol. Itu ya, belajar. Nama merek berbeda di berbagai negara dengan produk yang berbeda tergantung perusahaan farmasinya. Dokter atau ilmuwan harus menggunakan nama generik dan bukan nama dagang sebaiknya. Tetapi realitanya ya, tidak dilarang memakai nama dagang tergantung situasi dan kondisi. Bagaimanapun obat generik lebih murah dari obat yang bermerek paten. Ya, nama generik adalah nama yang ada di Farmakop nasional. Farmakop awalnya adalah buku untuk bahan medis materia medika dengan informasi berupa sumbernya, metode ekstraksinya, pengujiannya. Tetapi sekarang isinya adalah tentang bahan obat murni. Upaya-upaya tengah dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO maupun Persatuan Farmakologi Internasional untuk sistem klasifikasi obat baru di dunia. Nah, banyak sistem klasifikasi yang memungkinkan penggolongan obat itu berdasarkan indikasi terapi, misalnya obat diabetes, obat untuk kasus jantung, obat untuk kasus stroke, ya, obat untuk kasus misalnya apa thalassemia, ya. Ada juga penggolongan berdasarkan tempat kerjanya. Ada juga penggolongan berdasarkan mekanisme kerjanya. Atau juga penggolongan obat berdasarkan struktur kimianya. Ya, misalnya dari bahan asam, asetil salisilat. Ya. Atau kalau tempat kerjanya apa? Misalnya obat-obat yang bekerja di sistem pencernaan. Kalau berdasarkan mekanisme kerjanya gimana? Obat-obat yang bekerja dengan menghambat hormon A atau obat-obat yang bekerja dengan menghambat apa kali? Kemarin kalian belajar apa? Dengan menghambat neurotransmitter, asetilkolin misalnya, ya. Jadi penyakit-penyakit juga sedang direklasifikasi berdasarkan sign simptom, genetik atau molekulernya. Nah, informasi ini dapat dipakai untuk reklasifikasi dari obat-obat juga berdasarkan target dan efeknya serta sign simptomnya. Klasifikasi farmakologi saat ini menekankan pada tempat ya, tempat kerja, kemudian sifat kerjanya. Apakah agonis? Agonis itu mendukung atau antagonis melawan. Kemudian berdasarkan pada target molekulernya, reseptor, salurannya, enzimnya. Kemudian cara berinteraksinya, apakah dia bekerja terus-menerus atau bisa terputus. Ya, nanti kita pelajari di IKD 10. Upaya baru apa dalam farmakoterapi dan farmakologi di masa datang? Selain pemahaman informasi genetik tentang penyakit, pengembangan atau peresepan obat, aspek lain dari farmakoterapi yang mungkin akan berubah adalah adanya target penyakit atau obat yang baru yang berdasarkan informasi yang berkembang dari studi-studi genetik, biokimia, biomolekuler, dan pencitraan. Ya. Kemudian adanya formulasi obat yang baru dengan peningkatan jumlah obat biologis. Misalnya
adanya antibodi, protein pengikatnya, antisensnya, terapi gen, ya. Kemudian adanya metode pemberian obat alternatif yang mempunyai efek samping lebih sedikit, ya. Kemudian penyebarannya lebih baik, ya, hasilnya juga lebih baik. Kemudian ada penilaian kemanjuran dan toksisitas yang kurang invasif tetapi meningkat, ya. Kemudian metode yang lebih baik dan penggunaan yang lebih luas untuk penilaian dari kemanjurannya atau kepatuhan dari pasien dalam mengkonsumsi obat. Upaya untuk membuat peresepan dan pemberian obat tanpa salah. Ada di mana kalau resepnya aja sudah salah, kadang memang suatu obat itu ada yang namanya mirip-mirip tapi berbeda jenis. Misalnya ketokonazol. Ketokonazol adalah obat anti jamur. Ada lagi kemudian bensimidazol. Itu adalah obat cacing. Ya, jadi hampir mirip tapi dua jenis yang berbeda. Jadi salah peresepan adalah sumber kesalahan medis yang utama. Bahkan mungkin sudah benar resepnya tapi diberikan pada orang yang salah. Itu juga merupakan sumber utama kesalahan medis. Dari mana asal bahan obat? Ya, obat-obat yang kita konsumsi ini dapat berupa bahan alami, semi sintetik maupun sintetik. Kalau dari alam yang alami meliputi tumbuhan, hewan, mineral, mikroorganisme, dan lain-lain. Semi sintetik diperoleh dari sumber alami yang dimodifikasi secara kimia. Kalau sintetik diproduksi secara buatannya. Yang tumbuhan bisa berupa alkaloid, senyawa yang mengandung nitrogen, misalnya morfin, atropin, kinin, reserpin, efedrin, ya, itu. Ya, sebenarnya itu berasal dari tumbuhan ganja, ya, kemudian morfin. Kemudian glikosida mengandung gugus gula yang dikombinasikan dengan non gula melalui ikatan eter, misalnya digoksin, digitoksin untuk obat jantung. Minyak atsiri ya di tanaman-tanaman sekitar kita ya, misalnya tanaman sereh kalau kalian tahu ya. Jadi jika diekstrak demikian lupa akan menghasilkan suatu minyak yang bisa sebagai obat topikal, ya. Dan resin senyawa organik yang diperoleh dari tumbuhan sebagai eksudat ya, misalnya untuk antiseptik. Dari hewan misalnya insulin, heparin, antisera. Juga misalnya lintah ya, kalian sudah tahu lintah ya. Kalau dienceloki lintah maka lintahnya dilepas akan terjadi pendarahan. Nah, itu adalah memang sebagai anti pendarahan. Bahan lintah dipakai sebagai obat anti koagulan, anti pembekuan. Kemudian yang dari mineral, misalnya besi sulfat, magnesium sulfat. Kemudian juga ada yang berasal dari mikroorganisme, misalnya antibiotik ya, penicillin G, streptomycin, bisulfin, streptokinase, ya. Kemudian yang semi sintetik ini semi hidromorfon ya, hidrokodan dari golongan narkotika. Kemudian sintetis, ya tiruannya. Sebagian besar obat yang dipakai saat ini adalah sintetis. Misalnya aspirin, paracetamol, juga bisa melalui rekayasa genetika. Nah, vaksin hepatitis B, hormon pertumbuhan. Ya. Oke, ya.